Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nikam Fadil, NPM saya 0008. Yang pertama ada sistem peredaran darah sirkulasi. Sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi adalah sistem organ yang sangat penting dalam tubuh manusia karena bertugas mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Darah membawa oksigen, nutrisi, hormon, dan berbagai zat penting lain yang dibutuhkan untuk sel-sel tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Selain membawa zat yang dibutuhkan tubuh, darah juga mengangkut sisa metabolisme seperti karbon, karbon dioksida, dan zat-zat racun untuk dibuang dari tubuh. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung adalah organ utama yang bekerja seperti pompa. Jantung memompa darah tanpa henti selama manusia hidup. Dalam satu hari, jantung dapat berdetak sekitar 100.000 kali. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, arteri, kedua vena, dan yang ketiga kapiler. Arteri membawa darah keluar dari jantung, vena membawa darah kembali ke jantung, sedangkan kapiler menjadi tempat pertukaran zat antara darah dan sel tubuh. Darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, dan sel darah putih, dan trombosit. Sel darah merah berfungsi membawa oksigen, sel darah putih membantu melawan penyakit, sedangkan trombosit membantu proses pembekuan darah saat terjadi luka. Fungsi sistem peredaran darah di antara lain adalah: pertama, mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, membawa nutrisi dari makanan. Yang ketiga, mengangkut hormon. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Yang kelima, membantu melawan penyakit. Yang keenam, mengangkut sisa metabolisme. Gangguan yang dapat terjadi antara lain adalah hipertensi, anemia, serangan jantung, stroke, dan penyumbatan pembuluh darah. Cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, rajin berolahraga. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat. Yang ketiga, mengurangi makanan berlemak. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, istirahat dengan cukup. Kemudian semua sistem manusia itu memang banyak fungsinya, dan semua sistem organ tubuh manusia saling bekerja sama dan saling mendukung. Jika satu sistem mengalami gangguan, maka sistem lainnya juga dapat terpengaruh. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat, makan makanan bergizi, berolahraga secara rutin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan tubuh agar semua organ dapat bekerja dengan optimal. Demikian, terima kasih dari saya, Alvin Nikam Fadil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Oksigen sangat penting karena digunakan oleh sel tubuh untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi sel. Proses pernapasan dimulai saat udara masuk melalui hidung. Di dalam hidung, udara disaring oleh rambut hidung dan dihangatkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Setelah itu, udara melewati faring, laring, trakea, bronkus, dan akhirnya masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat alveolus yang menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Saat manusia menarik napas, diafragma akan berkontraksi sehingga paru-paru mengembang dan udara masuk. Saat mengeluarkan napas, diafragma relaksasi sehingga paru-paru mengepis dan karbon dioksida keluar. Organ utama sistem pernapasan antara lain ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Fungsi sistem pernapasan antara lain mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, membantu penggunaan energi, menjaga keseimbangan gas dalam tubuh. Gangguan sistem pernapasan ada asma, bronkitis, pneumonia, tuberkulosis, dan influenza. Cara menjaga kesehatan pernapasan yaitu tidak merokok, menghindari
polusi udara, menggunakan masker saat udara kotor, berolahraga secara rutin, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ yang berfungsi mengolah makanan dari zat gizi yang dapat diserap tubuh dan digunakan sebagai sumber energi. Pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Makanan dikunyah oleh gigi dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim untuk membantu menghancurkan makanan. Setelah itu makanan masuk ke tenggorokan menuju lambung melalui gerakan peristaltik. Dalam lambung makanan dicerna menggunakan asam lambung dan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke usus halus untuk penyerapan nutrisi. Nutrisi yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Sisa makanan masuk ke usus besar untuk penyerapan air sebelum akhirnya dibuang melalui anus. Organ utama sistem pencernaan antara lain adalah mulut, gigi, lidah, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, hati, pankreas, dan anus. Fungsi sistem pencernaan antara lain: 1. Meluncurkan makanan, 2. Menyerap nutrisi, 3. Menghasilkan energi, dan 4. Membuang sisa makanan. Gangguan sistem pencernaan antara lain ada mah, diare, sembelit, radang, usus, dan keracunan makanan. Cara menjaga kesehatan pencernaan yaitu dengan makan makanan bergizi, minum air putih cukup, mengkonsumsi buah dan sayur, menjaga kebersihan makanan, menghindari makanan yang terlalu pedas dan berminyak. Kemudian ada sistem rangka. Sistem rangka adalah susunan tulang yang membentuk tubuh manusia. Orang dewasa memiliki sekitar 206 tulang yang saling terhubung melalui sendi. Sistem rangka tidak hanya membentuk tubuh berdiri tegak, tapi juga melindungi organ-organ penting seperti otak, jantung, dan paru-paru. Selain itu, tulang juga menjadi tempat melekatnya otot sehingga tubuh dapat bergerak. Tulang sendiri terdiri dari beberapa bagian seperti tulang keras, sumsum tulang, dan tulang rawan. Di dalam sumsum tulang terjadi pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Fungsi sistem rangka dalam tubuh antara lain adalah merangsang tubuh, melindungi organ tubuh, membantu gerakan, tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel darah, dan menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Jenis-jenis tulang antara lain ada tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Gangguan sistem rangka antara lain ada osteoporosis, rakitis, patah tulang, kelainan tulang belakang. Cara menjaga kesehatan tulang antara lain konsumsi makanan berkalsium, minum susu, berolahraga, berjemur di pagi hari, dan menjaga postur tubuh. Yang selanjutnya ada sistem otot. Sistem otot terdiri dari jaringan otot yang berfungsi membantu tubuh bergerak. Otot bekerja sama dengan tulang dan sendi untuk menghasilkan berbagai gerakan tubuh. Tubuh manusia memiliki lebih dari 600 otot. Otot dapat berkontraksi dan relaksasi sehingga menghasilkan gerakan. Jenis-jenis otot antara lain yang pertama ada otot lurik untuk bekerja secara sadar. Yang kedua ada otot polos untuk bekerja secara otomatis pada organ dalam. Yang ketiga ada otot jantung bekerja memompa darah tanpa henti. Fungsi sistem otot adalah menggerakkan tubuh, menjaga keseimbangan tubuh, menjaga postur tubuh, menghasilkan panas tubuh, dan membantu kerja organ dalam. Gangguan sistem otot antara lain ada kram, cedera otot, kelelahan otot, dan atrofi otot. Cara menjaga kesehatan otot yaitu dengan olahraga rutin, peregangan, konsumsi protein, minum susu, dan istirahat cukup. Kemudian ada sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem pengendali tubuh yang mengatur hampir seluruh aktivitas dalam tubuh manusia. Sistem ini bekerja sangat cepat dalam menerima rangsangan dan memberikan respon. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak menjadi pusat pengendali utama tubuh. Fungsi sistem saraf antara lain ada mengatur gerakan tubuh, mengontrol organ, mengatur pikiran dan emosi, menerima rangsangan, dan mengatur koordinasi tubuh. Gangguan sistem saraf antara lain ada stroke, epilepsi, Parkinson, dan cedera saraf. Cara menjaga kesehatan saraf bisa dilakukan dengan cara tidur cukup, istirahat cukup, mengurangi stres, makan makanan bergizi, minum minuman yang bergizi, dan melatih konsentrasi. Kemudian ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem yang berfungsi menghasilkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup manusia.
Pada pria, organ reproduksi meliputi testis, penis, dan saluran reproduksi. Testis menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Pada wanita, organ produksi meliputi ovarium, rahim, juga, fallopi, dan vagina. Ovarium menghasilkan sel telur untuk dibuahi dan hormon estrogen. Fungsi sistem reproduksi antara lain menghasilkan sel kelamin, tempat perkembangan janin, menghasilkan hormon reproduksi. Cara menjaga kesehatannya yaitu dengan menjaga kebersihan organ reproduksi, menggunakan pakaian bersih, mengonsumsi makanan sehat, dan menghindari perilaku yang berisiko. Contohnya seperti bergonta-ganti pasangan. Kemudian ada sistem limfatik. Sistem limfatik adalah sistem yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan membantu pertahanan tubuh terhadap penyakit. Sistem ini terdiri dari cairan limfa, pembunuh limfa, dan kelenjar getah bening. Fungsi sistem limfatik adalah 1. Mengatur cairan tubuh, 2. Menyaring zat berbahaya, 3. Membantu sistem kekebalan tubuh. Gangguan untuk sistem limfatik antara lain ada 1. Pembengkakan kelenjar getah bening, dan 2. Infeksi limfa. Kemudian ada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kelenjar yang menghasilkan hormon untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Hormon membantu mengatur pertumbuhan, metabolisme, suasana hati, dan reproduksi. Kelenjar utama ada hipofisis, tiroid, adrenal, dan pankreas. Gangguannya ada yang pertama ada diabetes, hipertiroid, dan gangguan hormon. Kemudian ada sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh melindungi tubuh dari bakteri, virus, dan penyakit. Komponennya ada sel darah putih, antibodi, dan kelenjar limfa. Fungsinya ada melawan infeksi, menghancurkan kuman, membentuk kekebalan tubuh. Cara menjaga imun adalah tidur cukup, makan makanan bergizi, olahraga rutin, dan jangan tidur malam, dan menjaga pola tidur. Kemudian ada sistem integumen atau sistem kulit. Sistem integumen terdiri dari kulit, rambut, dan kuku. Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia. Fungsinya adalah melindungi tubuh, tahu daging, mengatur suhu tubuh sebagai indera peraba, dan mencegah kehilangan cairan. Gangguan sistem kulit antara lain adalah jerawat, eksim, dan infeksi kulit. Cara menjaga kesehatan kulit bisa dengan menjaga kebersihan, minum cukup air, dan menggunakan tabir surya. Yang kemudian ada sistem kemih. Sistem kemih berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme melalui urin. Atau organnya ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal menyaring darah dan menghasilkan urin yang mengandung zat sisa. Kemudian fungsinya ada untuk menyaring darah, mengatur cairan tubuh, dan mengeluarkan racun. Gangguannya ada batu ginjal, infeksi saluran kemih, dan gagal ginjal. Cara menjaga kesehatan ginjal antara lain dengan banyak minum air putih, tidak makan kencing, mengurangi garam, dan istirahat yang cukup.